ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kemudahan dalam langkah-langkah kita untuk berjalan menuju pintu-pintu kebaikan. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat aman, yang dengan kedua nikmat ini kita berada di atas kebahagiaan dan ketenangan hidup. Kita punya iman, itu yang menjadikan kita tenang, tentram. Begitu juga dengan nikmatnya aman. Apabila rasa aman ada dalam hati kita, Allah berikan rasa aman, maka sungguh itu sebuah kenikmatan yang sangat besar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ta'ala kita akan membaca sekaligus mensyarah, menjelaskan sebuah kitab yang ringkas sekitar 11 halaman. Namun syarahnya mungkin yang agak panjang. Kitab yang memang inilah cara seseorang dalam menuntut ilmu. Disebutkan oleh guru kami Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya hafizahullah taala, ketika orang belajar dia mulai dengan mutun al-qisar, matan-matan yang pendek, matan-matan yang ringkas, ya sebagaimana kitab ini Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah dalam memahami kesyirikan. Kitab ini sangat ringkas, namun faedah yang sangat besar apabila kita mempelajarinya dan memahaminya dengan baik. Lebih-lebih apabila kita mau menghafalnya. Karena dengan kaidah yang 4 ini kita akan memahami kesyirikan dengan baik.
Apabila kita faham dengan benar 4 kaidah ini, maka kita telah mengetahui inilah suatu kesyirikan kepada Allah, dan ini adalah perkara-perkara tauhid. Dan sebagaimana kita ketahui, Nabiullah Ibrahim alaihi salam sangat besar rasa takutnya terhadap kesyirikan. Para ulama ketika mentafsirkan ayat dalam surat Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku serta anak keturunanku dari menyembah berhala. Seorang ulama, Ibrahim At-Taimi rahimahullah, mengatakan, man ya'manul bala ba'da Ibrahim alaihi salam, siapakah orang-orang yang merasa aman akan terkena dan tertimpa kesyirikan setelah rasa takut dan rasa khawatir yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam? Saya yakin merasa aman dengan syirik, dari kesyirikan, setelah Nabi Ibrahim alaihi salam begitu besar rasa takutnya terhadap kesyirikan. Dan sebagaimana yang kita ketahui ikhwatal iman, tauhid sebab utama seseorang mendapatkan ampunan Allah. Apabila tauhid ini hilang, maka hilanglah sebab ampunan Allah Azza wa Jalla yang paling utama. Dan yang menghancurkan sebab ampunan ini adalah apabila seseorang terjatuh dan terperangkap dalam dosa kesyirikan. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab Asbabul Maghfirah, At-Tauhid huwa al-iksirul a'zam. Tauhid merupakan sebab ampunan dosa terbesar. Tauhid merupakan sebab ampunan dosa terbesar. Falau wada'a minhu zarratan ala jibalidz dzunub wal khataya laqallabaha hasanat. Jikalau sekiranya satu zarrah tauhid diletakkan di atas gunung yang penuh dengan dosa, maka ia akan menjadikannya sebagai kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking bagaimana besarnya kedudukan tauhid dan sebagaimana besarnya bahaya dari kesyirikan. Karya ini ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang sebagaimana kita ketahui beliau adalah seorang imam, seorang murabbi, seorang guru yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Beliau di atas mazhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau di antara seorang imam yang begitu gigih dan semangat dalam mendakwahkan tauhid, menjelaskan kepada umat bahaya-bahaya kesyirikan, bahaya dari noda-noda kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mendakwahkan tauhid tidak jarang dituduh dengan dakwah Wahabi, karena yang seringkali yang memperbaharui dakwah tauhid ini adalah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Tapi orang yang membaca kitab beliau, maka ia akan mendapati dengan pengamatan yang baik bahwasanya kitab beliau tidak lepas dari dalil, tidak lepas dari qala Allah, tidak lepas dari qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita mulai para jamaah yang dimuliakan oleh Allah.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang disebut dengan basmalah. Beliau memulai kitabnya dengan basmalah. Sebagaimana para ulama menulis kitab-kitab mereka dengan basmalah. Para ulama, kebiasaan mereka dalam menulis karya-karya, mereka memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada beberapa alasan. Kita akan sebutkan 3. Para ulama menulis kitab mereka dengan bismillah karena tentu ada alasan-alasan tertentu. Yang pertama adalah iqtidaan bil kitab was sunnah. Dalam rangka mengikuti kitabullah. Dalam rangka mengikuti kitabullah, mengikuti Al-Quran. Kita melihat Al-Quranul Karim dimulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka para sahabat ketika mengumpulkan mushaf Al-Quran, mereka menulis mushaf itu yang pertama kali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selesai surat Al-Fatihah, ya, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian surat Al-Baqarah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surat di dalam Al-Quran yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa? At-Taubah, atau disebut dengan surat Al-Bara'ah. Apa alasannya para jamaah? Apa alasannya? Para ulama menyebutkan ada 2 alasan. Kenapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Yang pertama, sebagaimana alasan yang diterangkan dan dijelaskan oleh Utsman bin Affan dalam sebuah riwayat Al-Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Apa kata beliau? Ketika ditanya kenapa tidak menulis surat basmalah di awal dari surat Al-Bara'ah, apa kata beliau? Wa kanatil anfalu min awaili ma unzilat bil Madinah. Surat Al-Anfal termasuk surat yang pertama kali turun di kota Madinah. Surat yang pertama turun di kota Madinah adalah surat Al-Anfal. Wa kanat bara'atu min akhiril Qur'an. Dan sedangkan surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah turun di akhir masa kerasulan Nabi SAW. Yang pertama turun di kota Madinah itu surat Al-Anfal, dan yang terakhir turun itu adalah Al-Bara'ah. Taib. Ini kata Utsman bin Affan. Wa kanat qissatuha syabihatan biqissatiha. Surat Al-Anfal atau surat At-Taubah mirip isinya, kandungannya dengan surat Al-Anfal. Kandungannya mirip. Fadhanantu annaha minha. Aku mengira surat At-Taubah adalah bagian dari surat Al-Anfal. Ya, aku mengira, kata Utsman, surat At-Taubah adalah bagian dari surat. Faqubida Rasulullah SAW walam yubayyin lana annaha minha. Kemudian Nabi SAW meninggal dunia dalam keadaan tidak menjelaskan kepada kami bahwasanya apakah surat At-Taubah itu bagian dari surat Al-Anfal. Jadi
ya, alasan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu kenapa tidak menulis basmalah di awal surat Bara'ah, karena beliau mengira bahwasanya surat At-Taubah adalah bagian dari surat Al-Anfal. Makanya Utsman menegaskan, "Famin ajli dzalika qarantu bainahuma." Oleh karena itu aku gabungkan penulisannya. "Walam aqtur bainahuma satra bismillahirrahmanirrahim." Aku tidak menulis apa? Bismillahirrahmanirrahim sebagai jarak di antara keduanya. Nah, apa alasan yang pertama para jamaah? Karena kata Utsman, beliau mengira surat At-Taubah bagian dari surat karena isi dan kandungannya mirip-mirip. Baik. Alasan yang kedua. Ini alasan yang berbeda yang dipaparkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kenapa tidak ada basmalah di awal surat At-Taubah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim menggambarkan keamanan dan kasih sayang Allah. Sementara surat At-Taubah menyebutkan tentang permusuhan Allah kepada kaum musyrikin dan kaum munafikin. Nah, ini alasannya. Apa alasannya para jamaah? Basmalah itu isinya tentang apa? Kasih sayang Allah. Menggambarkan tentang keamanan. Sedangkan surat At-Taubah apa kandungannya? Permusuhan Allah terhadap kaum musyrikin dan kaum munafikin. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika ditanya oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pernah bertanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, kenapa tidak ada penulisan Bismillahirrahmanirrahim di awal surat At-Taubah? Ali menjawab, li'anna bismillahirrahmanirrahim amanun. Karena bismillahirrahmanirrahim kandungannya adalah apa? Keamanan, kedamaian. Wa bara'ah nazalat bis-saif. Sementara surat At-Taubah turun dengan membawa syariat jihad. Syariat apa? Perang. Laisa fiha aman, tidak ada kedamaian. Ini dua alasan yang dikemukakan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, kemudian dipaparkan oleh sahabat khalifah yang keempat, sahabat Ali bin Abi Thalib. Taib. Kita masih pada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ikhwatal iman, kita akan mensyarah apa makna Bismillahirrahmanirrahim. Yang selama ini kita hanya ketahui terjemahannya saja. Ahib, apa terjemahan Bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Taib. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Di sini ada tiga nama Allah. Yang pertama Allah. Ya. Yang kedua Ar-Rahman. Yang ketiga Ar-Rahim. Kita jelaskan yang pertama adalah apa makna kata Allah yang disebut dengan apa? Real? Apa penyebutan Allah? Asmaul Husna. Ini kata, ada penyebutan khusus untuk kata Allah. Pak Harto? Hah? Oh, belum. Ada yang tahu? Rabbul Alamin. Leman kendaitan si ahim mas ini.
Tap, ngumpet ada nah, tap dulu. Nah, masya Allah kendaitan nih. Ini jawabannya para jamaah. No, tuh ya update-nya jawabannya ini. Ya, apa namanya? Lafzul jalalah. Itu penyebutan khusus untuk kata Allah Azza wa Jalla. Taib. Al-Imamul Kisai, kemudian Al-Imamul Farra. Ini ahli qiraah ini. Al-Kisai dan Al-Imamul Farra. Mereka mengatakan lafzul jalalah Allah asalnya dari kata al-ilah. Asalnya dari kata al-ilah. Kemudian kenapa kok bisa jadi Allah? Hamzahnya dihilangkan, lalu huruf lam yang satu diidghamkan ke lam yang lain. Ini sisi ilmu tajwid sedikit ini. Ya. Al-ilah, ya. Hamzahnya dihilangkan. Kemudian lamnya disatukan jadinya, ya kan? Hamzahnya hilang, lamnya disatukan, kemudian diidghamkan, jadilah apa? Allah. Taib. Sebagian ahli bahasa mengatakan kata Allah itu ditafkhim, ditebalkan dalam rangka ta'zimun lillah, mengagungkan. Maka dibaca Allahu dalam rangka apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Taib, dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 171. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah adalah ilah, sesembahan yang maha esa. Taib. Makanya lihat para jamaah, tambahan ilmu, ya. Kita sering membaca Allahumma. Apa artinya? Ya Allah. Apa artinya? Ya Allah. Taib. Menurut Al-Imam Az-Zujaji rahimahullahu taala, kata Allah alif dan lam, ada huruf di awalnya alif dan lam. Apa di situ? Lit ta'rif katanya. Apa maksudnya? Menunjukkan Allah lah sesembahan yang berhak diibadahi. Apa arti lit ta'rif? Untuk menjadikan kita tahu, memperkenalkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla satu-satunya ilah. Apa arti ilah? Sesembahan yang berhak diibadahi. Berarti selainnya adalah sesembahan yang batil. Makanya seringkali ya dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan apa kata ilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian apa makna dari kata Allah? Disebutkan di dalam kitab ya tafsir At-Tabari dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Allah artinya adalah Dzul Uluhiyah wal Ma'budiyah ala khalqihi ajma'in. Allah lah yang memiliki sifat uluhiyah, sifat ketuhanan, wal ma'budiyah yang diibadahi, ala khalqihi ajma'in, atas seluruh makhluk. Nah,
Ini makna Allah yang selama ini kita sering kita baca para jamaah. Namun ketika ditanya apa arti Allah? Allah, wah. Kalau kita ditanya apa makna Allah, artinya adalah Zul uluhiyah wal ma'budiyah ala khalqihi ajma'in. Allah Azza wa Jalla yang memiliki sifat uluhiyah dan yang memiliki sifat diibadahi atas seluruh makhluknya. Ini makna dari kata Allah. Kemudian kita berpindah makna Ar-Rahman dan makna Ar-Rahim. Makna apa? Ar-Rahman dan makna Ar-Rahim. Para ulama menyebutkan ada dua pendapat dari kata makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pendapat yang pertama, kata Ar-Rahman mengikuti pola fa'lan dalam bahasa Arab. Ini ketika yang pernah belajar bahasa Arab, Atap masih ingat bahasa Arab, oke? Lupa, wah. Ada pola namanya apa? Fa'lan. Ya, ketika orang belajar ilmu sharaf, ya, mereka akan belajar fa'ala, fa'ilun, maf'ulun, ya, mif'alun, maf'alun, fa'lanun, dan yang lainnya. Perhatikan, jadi setiap kata, susunan katanya itu punya makna berbeda-beda. Kata Rahman sesuai dengan pola apa? Fa'lan. Apa artinya? Fa'lan itu artinya yang penuh dan sangat banyak. Maka Ar-Rahman apa artinya? Rahmat Allah yang sangat luas. Apa artinya? Rahmat Allah yang sangat luas. Ini menurut tafsiran yang pertama. Sedangkan Ar-Rahim, rahmat khusus yang ditujukan kepada orang-orang beriman. Paham kenapa ini? Samsul dulu. Rahman. Nah, terus. Nah, timang ngantok-ngantok bau sih nama para jamaah luar biasa ini. La ilaha illallah. Timang kejap-kejap sekejap bau ya tama. Ar-Rahman menurut pendapat yang pertama, rahmat Allah yang sangat luas dari kata fa'lan, sedangkan Ar-Rahim rahmat Allah yang khusus ditujukan untuk orang-orang beriman. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat ke-43. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampun untuk dirimu supaya Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dan dialah Allah yang penyayang kepada orang-orang Nah, ini dalil. Pendapat yang pertama mengatakan Ar-Rahman itu rahmat yang luas, sedangkan Ar-Rahim khusus kepada siapa? Pendapat ini dipilih oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu hafizahullahu taala dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Jadi pendapat pertama ini dipilih oleh siapa? Syekh Shalih Al-Fauzan. Pendapat yang kedua, Ar-Rahman menunjukkan sifat zatiyah, azaliyah. Sifat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala semenjak dahulu tanpa awal. Itu namanya apa? Sifat zatiyah azaliyah. Allah miliki sifat apa? Rahmat. Sifat penyayang.
tanpa ada awalnya semenjak dahulu kala. Artinya sifat itu melekat pada zat Allah. Itu maksud dari kata Ar-Rahman. Sifat zat Allah. Berikan rahmat kepada orang-orang yang berhak mendapatkan apa? Rahmat. Pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan pendapat yang kuat ya adalah pendapat yang kedua. Kenapa? Ya, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Allah memberikan rahmat kepada seluruh manusia. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Bukan hanya kepada orang-orang beriman. Sungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang kepada seluruh manusia. Taib. Perhatikan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ar-Rahman khusus milik Allah. Berbeda dengan Ar-Rahim, sifat rahmat. Ar-Rahim. Tapi tanpa apa? Tanpa kata Ar-Rahim. Tanpa alif lam. Sifat Rahim itu khusus milik siapa? Afwan. Ar-Rahman khusus milik siapa? Allah. Sedangkan Rahim itu juga bisa dimiliki oleh siapa? Hambanya. Dalilnya mari kita lihat surat At-Taubah ayat 128. Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Sangat menginginkan hidayah dan iman bagi kalian. Perhatikan. Amat besar rasa kasih sayangnya terhadap orang-orang yang beriman. Sifat siapa di sini rahim itu? Sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rahim katanya. Dia itu orangnya rahim. Maka kita di kampus itu para jamaah, ya kalau ada dosen kita yang murah ngasih nilai, wallah ada syekh rahim katanya. Itu bahasanya mahasiswa. Syekh ini sangat apa? Penyayang, rahim. Kita sifati dengan kata rahim. Tapi nggak boleh kita mengatakan Ar-Rahman. Karena itu khusus milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Jelas para jamaah? Baik. Kita lanjut ya membaca syarahnya. Perhatikan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Beliau mengatakan memulai dengan bismillah ya adalah kalimatu isti'anah. Kalimat dalam rangka meminta pertolongan Allah.
Bismillah ini adalah ikhwatal iman bukan sembarang kalimat. Tapi dia adalah kalimat apa? Isti'anah. Meminta pertolongan kepada Allah. Makanya para ulama ketika mentafsirkan Bismillahirrahmanirrahim per huruf dan perkatanya Bismillah. Ba. Apa arti ba di situ? Lil isti'anah. Maka ketika kita mengatakan Bismillah abda'u musta'inan billah, aku mulai dengan meminta pertolongan kepada Allah. Tidak lupa Bismillah, no para jamaah ini. Buka toko Bismillah. Karena apa? Saya mulai membuka toko dengan meminta pertolongan. Mudahan lais jelo no. Ya. Be kami arjo ini iti. Ya. Buka lawang mobil no Bismillah. Katina luwi penumpang. Ya. Ya, Bismillah apa kalimat isti'anah. Musta'inan billah wa taliban 'aunahu, dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mutayamminan bi dzikri ismihi taliban al barakah, dengan mengambil keberkahan dengan menyebut nama Allah. Berarti 2 poin di situ. Meminta pertolongan dan apa? Minta keberkahan. Taib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan membaca matannya. Al-matan. As'alullah al-karim Rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza aznaba astaghfara fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabbnya arasy yang agung, agar melindungimu dan menjagamu di dunia dan di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, beliau membuka risalah dengan berdoa kepada Allah untuk setiap orang yang membaca risalah ini, untuk setiap orang yang mempelajarinya, yang mendengarkannya, agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sebuah pesan ikhwatal iman. Ya, dan ini pelajaran bagi orang-orang yang menyampaikan ilmu. Kebiasaannya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam menulis karya-karyanya seringkali membuka karyanya dengan doa kepada orang-orang yang membaca. Ini keistimewaan karyanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ya, kita membaca Ushulus Tsalatsa dan kitab-kitab yang lain itu isinya banyak dengan apa? I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Dimulai dengan apa? Berdoa. Di sini ada isyarat para jamaah. Apa isyarat itu? Seorang guru hendaklah juga mendoakan muridnya. Dan ini adalah bentuk kasih sayang. Bentuk rahmat dan kasih sayang guru kepada muridnya. Dan ini teguran bagi para pengajar, bagi para pendidik. Di samping Anda mendidik, di samping kita mengajar, ada tugas yang lain. Apa tugas itu? Mendoakan. Ya. Antum yang belajar saat ini, pelungguh yang mendengarkan kajian ini, ya, saya berusaha mendoakan agar kita apa? Dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, agar dijaga pada kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Maka seorang guru ikhwatal iman, ya, bentuk kasih sayangnya adalah dengan mendoakan muridnya. Ini pengajaran kepada setiap orang-orang yang mengemban tugas pendidikan. Tugas pengajaran. Jangan lupakan, sisipkan doa kita bagi murid-murid kita. Kemudian mengatakan As'alullah al-Karim. Al-Karim ismun min asma'illah, nama di antara nama Allah.
yang menunjukkan ala sifatil karam. Sifat apa? Al-karam, kedermawanan. Kata Syekh Abdul Razzaq, ta'ni ijtima'a sifatil khair wa kawamilis sifat wa jawami'in nu'ud. Sifat al-karam berkumpul padanya banyak dari sifat kebaikan dan sifat-sifat yang sempurna. Ya, walihada fa inna hadzal isma min al-asma'i allati tadullu ala awsafin 'adidatin la ala ma'nan mufrad. Kata Al-Karim, nama Allah Al-Karim tidak menunjukkan satu makna, tidak menunjukkan satu sifat, tapi menunjukkan banyak makna dan menunjukkan banyak sifat. Ini poin pentingnya nih para jamaah. Kata Al-Karim bukan hanya dermawan. Orang yang dermawan adalah orang yang mulia. Orang yang mulia adalah orang yang baik. Seperti itu. Itu pada makhluk. Bagaimana dengan Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan Rabbal Arshil Azim. Rabbnya arasy yang agung. Syekh menyebutkan di sini tentang kata Rabb, menunjukkan rububiyah Allah Azza wa Jalla. Al-mulku wal khalqu wat tasarrufu wat tadbiru li hadhil kainat. Yang namanya rububiyah, penciptaan. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Perhatikan para jamaah. Lihat, di sini di sini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab mengkhususkan penyebutan rububiyah Allah disertai dengan apa? Penyebutan al-arsh. Kenapa? Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa tidak mengatakan as'alullahal azim, as'alullahal karim, rabbas samawati wal ard? Kenapa beliau menyebutkan arasy? Siapa yang tahu jawabannya? Arasy makhluk yang paling besar. Ahsant. Karena arasy adalah makhluk yang paling besar. A'zamul makhluqat wa akbaruha, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya tidak ada makhluk Allah yang paling besar dan paling agung daripada arasy. Baik. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq, wallahu wasafa fil Qur'anil Karim arsyahu bil 'azamah wa wasafahu bil karam wa wasafahu bil majd. Wa aidan ja'at awsafun katsiratun fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla mensifati arasy di dalam Al-Qur'an dengan 3 sifat. Dengan sifat al-'azamah, al-'azim. Kemudian yang kedua, Allah mensifati arasy dengan sifat al-karim. Kemudian yang ketiga, Allah mensifati arasy dengan Al-Majid. Ini 3 sifat arasy yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim dan juga disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara doa yang disebutkan dalam sunnah itu doa ketika seorang mendapati kesulitan, kesempitan hidup. Apa doanya? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Apa lah? Him? Deman. Berarti ini susah lah kan? Udah susah ya terbacanya, Him? Bau masih.
Mudaan no. Yang ngelit ini aja para jamaah. Yang ngelit oh ini sih mudaan tapi itu kan. Ini dia berkelit mencari doa yang mudah saja Ustaz. Ini kan kepanjangan terus mirip-mirip lagi. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim. Baik. Kemudian juga dalam doa yang lain Nabi berdoa Allahumma rabbas samawat wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim Rabbana wa rabba kulli syai' faliqal habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injil wal furqan. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengkhususkan penyebutan Arsy dalam doanya di sini karena apa? Dia adalah makhluk yang terbesar. Makanya Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim tinggi di atas arasy-Nya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tsumma istawa 'alal al-'arsy. Poin penting yang dipegang di sini. Ayat ini berbicara tentang sifat ulu Allah. Bukan menunjukkan Allah butuh kepada arasy. Sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang ingin memalingkan kita dari madhabnya Ahlus Sunnah. Kalau kita mengatakan Allah di atas arasy berarti Allah butuh kepada makhluk. Ya, itu anggapan Anda dan kita tidak pernah menganggap itu. Tapi kita mengatakan Allah di atas arasy-Nya, kita imani karena Allah yang mengabarkannya. Ya. Menunjukkan sifat apa? Sifatul ulu, sifat tinggi dan maha ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berdoa para jamaah, kita sisipkan dengan metode dan cara berdoanya Nabi SAW. Dengan menyebutkan apa yang disebutkan oleh Nabi dalam doanya ini. Allahumma rabbal arshil azim. Allahumma rabbas samawati wa rabbal arshil karim. Baca seperti itu. Karena itu mengandung rububiyah Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan kibriya Allah. Ya, keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang dengannya itu kita menunjukkan rasa butuh kepada Rabbul Alamin Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla yang memiliki segala-galanya. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh wa yahtamil ay yakuna al-muradu biqaulihi al-azim sifatan lillah. Kata Syekh Abdul Razak. Dan bisa jadi maksud dari kata al-azim di situ adalah sifat siapa? Sifat Allah bukan sifat arasy. Baik. Kita lanjut an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah menjagamu di dunia dan di akhirat. Inilah tujuan kita. Apa tujuan kita? Agar Allah menjaga kehidupan dunia kita. Dan agar Allah menjaga kehidupan apa? Akhirat kita. Tidak ada wasilah, sarana yang akan memberikan penjagaan kecuali sarana dan wasilah yang dengannya Allah akan menjaga kita. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-257, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah yang menjaga dan melindungi orang-orang yang beriman. Penjagaan di sini lafaz yang sangat umum. Kata Syekh, bihifzihi wa taufiqihi wa tasdidihi wa aunihi laka ala ta'atik. Maksudnya menjagamu dalam kehidupan duniamu, memberikanmu hidayah, karena hidayah menjaga kita dari siksa Allah Azza wa Jalla, menjagamu dengan bantuannya dan pertolongannya agar engkau mampu melakukan ketaatan. Ini doa yang luar biasa para jamaah. Semoga Allah menjagamu agar kita tetap mendapatkan hidayah, tetap dijaga dalam urusan dunia kita, agar Allah senantiasa memberikan apa? Pertolongan agar kita mampu melakukan ketaatan. Baik, sudah dikumandangkan azan ikhwatal iman. Kita akan lanjutkan insyaallah taala pada kajian berikutnya. Ini masih muqaddimah
disebutkan oleh Syekh, ya, muqaddimah ini lumayan, tidak terlalu panjang, mungkin 1 lembar 2 lembar, baru kita masuk kepada kaidah yang pertama, kaidah yang kedua, kaidah yang ketiga, dan kaidah yang keempat. Ya. Nanti kaidah yang pertama, ya, tentang orang-orang musyrik meyakini rububiyah Allah. Kemudian yang kedua, ya, kaidah yang lain berkaitan dengan tauhidul ibadah, dan kaidah yang ketiga dan yang keempat akan datang penjelasannya biiznillah taala. Jadi mukaddimah ini enggak apa-apa antum ngantuk-ngantuk para jamaah. Ya, tapi kaidah pertama, kedua, ketiga, keempat itu harus faham dengan baik. Kenapa? Dengan itu kita akan bisa memilah dan memilih, ya, mana yang tauhid dan mana yang syirik, ya. Nah, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Silakan ada bertanya para jamaah. Ini Ustaz tadi Ustaz menjelaskan bahwa aras itu adalah makhluk dan kata Allah bersemayam dan makhluk Ustaz. Apa penjelasan Ustaz terkait aras? Baik, apa ya penjelasan terkait arash? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pertanyaannya, apa penjelasan kaitan dengan arash Allah? Baik, penjelasan pertama, arash adalah makhluk Allah yang paling agung,
Allah Azza wa Jalla yang menciptakan arash. Sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, ya, ketika ditanya, ya Rasulullah, aina kana Rabbuna qabla an yakhluqa khalqahu? Di manakah Rabb kami ketika sebelum menciptakan makhluknya? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala kana fi ama ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa thumma khalaqa arsyahu 'alal ma. Nabi SAW menjawab, dia berada di ama, tidak ada dan di atasnya, tidak ada di atas dan di bawahnya udara. Nabi menyebutkan Allah Azza wa Jalla berada di ama, tidak ada di atas dan di bawahnya udah. Imani sudah. Antum imani seperti ini. Kemudian baru Allah menciptakan arash di atas air. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Arash Allah berada di mana? Nah, seorang ulama yang bernama Muhammad ibn Utsman ibn Abi Syaibah mengatakan, summa tawataratil akhbar, telah mutawatir dalil-dalil dari sunnah Nabi SAW, anna Allah Ta'ala khalaqal arsya thumma istawa alaih. Allah menciptakan arash kemudian istiwa di atasnya. Apa arti istiwa? Ala wartafa'a, berada di ketinggian, berada di atas. Adapun terjemahan bersemayam ini kurang pas. Terjemahan bersemayam ini kurang pas. Karena di situ ada kaifiat. Ya. Sedangkan wal kaifu majhul. Kaifiatnya tidak diketahui. Intinya ala wartafa'a, Allah di atas udah imani seperti itu, selesai. Ya. Apa hikmahnya Allah menciptakan arash? Izharan liqudratihi, Allah ingin menampakkan kerajaan dan kekuasaannya. Jadi kita imani saja. Allah menciptakan arash, kemudian Allah berada di atas arash, selesai. Jangan kita menggunakan logika, akal kita, nalar kita, mengatakan, coba dulu, ya, Allah di atas arash. Kan Allah yang menciptakan arash. Berarti Allah butuh kepada makhluknya. Ya, itulah logika-logika kita. Namun kalau kita hanya dengan beriman saja, selesailah logika itu. Apalah iman kita? Kita percaya Allah yang mengatakan Allah di atas arasnya, Allah berada di atas aras yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Selesai urusan. Ya. Tidak perlu kita menggunakan akal dan logika. Imani saja. Tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Kan itu kaidahnya. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, wallahu taala a'la wa alam. Jelas gini? Nah. Bagaimana bisa kita sholat dan kita berludah, Ustaz? Hah? Sholat kita Berludah? berludah, tapi daripada berludah misalnya, artinya batu kita tidak tertahan, hanya kita kalau berludah. Gimana hukumnya berludah ketika sholat? Ya, boleh dia berludah menghadap ke kiri. Ya. Dengan pakaiannya atau yang lainnya. Dengan tisu yang dibawa dia berludah, tidak ada masalah, boleh. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, Nabi SAW melarang kita berludah ke arah kiblat dan ke kanan. Tapi ke arah mana? Ke arah kiri. Nah, wallahu taala a'la wa alam. Ada pertanyaan lain? Andika Ruana Budeka. Hah? Samsul. Tapi namanya
Taib. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah ya Abdullah, ya Abdurrahman. Dan setiap nama yang mu'abbad, yang menunjukkan penghambaan. Ya. Apakah ada dengan nama Rahmi misalkan? Ini pertanyaannya. Ya, maka kita katakan ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, tidak ada masalah. Ya. Diambil dari kata apa? Rahmah. Makanya ada namanya rahmat, ya, hidayat dan yang lainnya. Kan itu nama bagus, ada rahmat dan hidayah, rahmah dan hidayah. Jadi tidak ada masalah. Namakan dengan nama seperti itu. Rahmi, kasih sayangku. Jelas Samsul? Iya. Allahu ta'ala ala wa'alam. Ada pertanyaan lain? Sila Bapak. Dalam berdoa ini kadang kita mengatakan tobat, kadang mengatakan tobat. Kebanyakan yang kita pakai roh. Nah, apa kelebihan dari roh dengan Allah? Taib. Jadi kan dalam doa-doa itu enggak lepas dari dua itu. Sebenarnya enggak lepas dari Rabbana dan Allahumma. Allahumma, wahai Allah, apa artinya wahai sesembahanku? Menunjukkan sifat apa? Uluhiyah. Di situ ada tauhid uluhiyah. Kemudian ketika kita mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, di situ ada isbat tentang tauhid rububiyah. Menunjukkan rububiyah melazimkan uluhiyah dan uluhiyah melazimkan rububiyah. Jadi keduanya itu sama, selaras dalam doa-doa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam doanya Allahumma rabbas samawati wal ard Rabbana wa rabba kulli syai' faliqal habbi wan nawa Rabbana hab lana min azwajina Rabbana atina fid dunya hasanah dan Rabbana la tuzigh qulubana. Itu banyak dalam Al-Qur'an. Sedangkan dalam hadis banyak berupa Allahumma. Menunjukkan apa? Keterkaitan tauhid rububiyah dengan uluhiyah dan uluhiyah berkaitan dengan rububiyah. Keduanya saling melazimi. Ketika kita meyakini tauhid rububiyah, melazimkan kita menetapkan tauhid uluhiyah. Dan sebaliknya ketika kita menetapkan tauhid uluhiyah dan kelazimannya adalah kita juga menetapkan tauhid rububiyah. Jelas apa? Nah, wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, kalau kita berdoa dengan datang dari Nabi, ya cukup beli satu. Karena lafaz yang digunakan oleh Nabi dan lafaz yang digunakan doa-doa Al-Quran itu yang paling sempurna. Tapi kalau kita berdoa sendiri, ya Allah, ya Rabb kami, boleh apa tidak? Boleh, enggak ada masalah. Tapi kalau kita berdoa dengan doa-doa yang datang dari Nabi, jangan dicampur adukkan. Mana yang sabit dengan nas, itu yang kita gunakan. Buktinya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi mengajarkan Barra' ibn Azib doa sebelum tidur itu, ya Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsal. Barra' mengganti kata wa bi nabiyyika dengan wa bi rasulika, tapi ditegur oleh Nabi. Apa katanya? Wa bi nabiyyika. Kenapa? Ada rahasia khusus dalam lafaz-lafaz yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas niki? Nah, wallahu taala ala wa alam. Demikian kajian kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini no? Enggak ada ini. Suara luar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan malam ini kita bermajlis, duduk di salah satu tempat yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali akan mendengarkan beberapa ayat-ayat dari Al-Quranul Karim dan beberapa hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita memuji Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita nikmat umur, yang merupakan salah satu modal yang sangat besar untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Inilah sebaik-baik manusia.